Bareng Sekanupra Hari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di Obras, obrolan Ramadan ala Sekanupra. Podcast yang siap menemani Ramadan kalian dengan obrolan santai, seru, dan pastinya penuh makna. Perkenalkan, di episode kali ini yang akan menemani teman-teman ada kami, Rafa dan Kavi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan Obras. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan dan menjadi penyemangat ibadah teman-teman semua. Nah teman-teman, di Obras kali ini kita akan membahas tema yang menarik sekaligus inspiratif, yaitu perjalanan batin menuju cinta ilahi. Melalui obrolan ini, kita akan berbagi pemahaman serta refleksi tentang bagaimana perjalanan batin seorang hamba dalam menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari proses mengenal diri, membersihkan hati, memperbaiki niat dalam beribadah. Sehingga bagaimana nilai tasawuf membantu kita menemukan ketenangan dan makna hidup. Terlebih di bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Pertama-tama, tentang Mas Kavi. Menurut saya, dia adalah seorang siswa di SMK Ma'arif NU Prambon dan juga seorang santri nih. Nah, di sebelah saya ini ada sosok Mas Rafa, yaitu teman saya. Iya, kami ini sekolah di tempat yang sama, kemudian di jurusan yang sama, pondok, nyantri di tempat yang sama. Namun yang membedakan hanya kepribadian kita dan visi kita. Nah, sebelum kami mulai obrolannya, di sini kami bukan bermaksud mengajari ya, apalagi menggurui. Namun keberadaan kami di sini untuk saling mengingatkan dan juga sharing-sharing ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan kami ada salah kata ataupun salah mengucapkan, silakan komen atau silakan membenarkan, kita akan menerima segala masukan tersebut. Oke, kita mau tanya-tanya dulu nih tentang Mas Kavi dan tentang kegiatannya di pondok pesantren. Boleh nggak sih Mas Kavi ceritakan kegiatannya di pondok pesantren dari pagi sampai malam? Itu seperti apa sih? Yang saya ketahui ya, ba'da subuh itu ada kegiatan ngaji bareng Al-Quran, yakni murojaah. Di murojaah ini ada dua macam, ada bin nazar dan bil ghaib. Ya. Apa sih bin nazar sama bil ghaib itu? Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bin nazar. Bin nazar ialah membaca Al-Quran dengan cara melihat. Kemudian bil ghaib membaca Al-Quran dengan cara menghafalnya. Jadi di luar kepala kita. Tuhan, tadi kegiatan saat subuh nih. Untuk kegiatan setelah subuh dari pagi sampai malam nih, apa aja sih kegiatannya? Kemudian itu anak-anak biasanya mandi untuk siap-siap berangkat sekolah jam 7. Selesai sekolah biasanya jam 12. Kemudian istirahat sampai jam 4. Jam 4 dan jam 5 ada kegiatan sekolah dinia. Ya. For your information guys, ini salah satu ustadz. Jadi saat subuh itu mengajar juga. Ya. Boleh gak sih tak panggil ustadz? Oke, ngomong-ngomong di sini kan manggil ustadz ya. Padahal ini aslinya itu seorang pengaman pondok ya. Ketua pondok ini tambah. Gak. Amazing. Kembali lagi ke topik guys ya. Ya. Ini hanya sekedar lelucon bukan. Ya. Terus nih, Mas Kavi kan seorang penghafal Al-Quran. Ada nggak sih salah satu metode yang sering jenengan pakai dalam menghafal Al-Quran? Metode yang saya pakai yaitu pertama-tama mencari waktu yang utama, yakni ba'da subuh. Ba'da subuh? Ya. Kalau biasanya aku tidur itu gimana? Berarti nggak bisa ngafalkan Quran lah kan? Kalau setelah ba'da subuh tidur langsung. Ya, ningali niate. Ya, kalau niatnya untuk istirahat, kemudian berangkat kerja atau berangkat sekolah, cek semangat. Ya. Berangkat sekolah, merem kerjone iku bakal menjadi pahala. Terus untuk waktu sendiri, biasanya aku pakai habis maghrib nih. Itu sama nggak sih? Sama kayak keutamaan menghafal di setelah subuh. Ya, sama ya. Jadi maghrib sampai isya ini tak buat prioritas waktunya cuma untuk menghafal. Ya.
Terus itu kan tadi waktunya. Untuk Iya. cara menghafalnya sendiri, gimana sih? Nah, yang paling utama tadi kan ba'da subuh. Teman-teman bisa memulainya dengan binaudzor. Ya. Kemudian kalau menghafal, cari celah-celah waktu yang di dalamnya tidak ada kegiatan. Contohnya seperti gimana? Kan Ya. kita tahu sendiri di kegiatan di pondok itu sangat banyak ya. Dari pagi sampai malam itu selalu ada kegiatannya, silih berganti. Itu gimana cara mengaturnya? Ya kan ba'da duhur sampai sebelum asar itu kan ada waktu luang. Ada waktu luang. Jangan dipakai untuk tidur kalau bisa. Iya. Kalau gak kuat, dibuat tidur saja. Nggak kuat dibuat tidur saja. Ya, Kalau kalau- tidur terus sampai malam gimana? Ya mati. Oke. Boleh lanjut untuk Ya. ceritanya. Kemudian ba'da maghrib saya mencoba untuk bil gaib, yakni menghafalnya di luar kepala. Di luar kepala. Untuk menghafalnya sendiri itu per kata ataupun langsung per ayat, Mas Kavi biasanya. Kalau saya sih biasanya berkata. Per kata, kemudian kita sambung menjadi satu dan Ya. dihafal guys ya. Ya, Kemudian tadi kan kita membahas tentang kebiasaan di pondok dan menghafal Al-Quran. ya. Kita berganti lagi topiknya tentang biasanya saya lihat Mas Kavi ini suka membaca buku. Boleh nggak sih Mas Kavi cerita buku seperti apa yang sering Mas Kavi baca? Kalau diceritakan sih banyak yang biasanya dibaca. Ya. Buku-buku formal juga banyak. Namun terakhir-terakhir ini saya membaca buku tentang tokoh-tokoh sufi. Tokoh sufi. Boleh nggak cerita tentang tokoh-tokoh sufi itu seperti apa atau makna dari sufi sendiri itu seperti apa? Makna atau istilah dari kata sufi ialah orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Baik, boleh nggak sih ceritain tentang, kan tadi kan tokoh-tokoh sufi, boleh nggak sih ceritain tentang salah satu kisah tokoh sufi? Salah satu kisah sufi yang saya ketahui yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karomah wajah. Boleh diceritakan? Ceritanya sih banyak, tapi saya di sini akan menceritakan tentang keislaman Ali waktu awal. Jadi dikisahkan bahwa Ali sejak kecil sudah serumah dengan Nabi. Dengan demikian, Nabi mengajarinya untuk melakukan sifat-sifat yang terpuji. Walaupun toh pada saat itu Nabi belum diutus menjadi Nabi. Kemudian ketika menikah dengan Siti Khadijah, lalu Nabi dan Khadijah melaksanakan sholat, Ali melihat apa yang ia lihat itu merasa heran. Kemudian ia memberanikan diri untuk menanyai apa yang ia lihat. Dengan keberaniannya, Rasulullah mengajakinya untuk masuk Islam. Apa kata Ali? Dengan polosnya, kan waktu itu Ali masih kecil. Ya. Polosnya menjawab, sebentar saya akan rundingan dengan Bapak. Namun Rasulullah melarangnya yang demikian. Menganjurkannya agar dirahasiakan berita tentang itu tadi. Jadi Ali termasuk salah satu anak yang pertama kali masuk Islam. Benar. Ya, Kemudian seperti yang kita tahu, sufi itu kan sebuah ilmu atau gaya hidup zaman dahulu. Kok bisa Mas Kavi ingin mengamalkan atau menirunya di zaman sekarang? Yang kita tahu anak muda sukanya mabuk-mabukan, Ya. judi online dan lain-lain. Kok masih mau untuk menjalankan ilmu zaman dahulu itu? ya dikarenakan zaman kan semakin maju, semakin menuju zaman akhir, yakni hari kiamat. Nah, Jadi sesuai sabda Nabi kan ya, seiring berjalannya waktu, dunia itu akan semakin rusak. ini salah satu anak muda yang sangat langka saya temui. Boleh tepuk tangan dulu. Terus tentang masih pembahasan sufi ini. Ya. Tadi kan orang pertama anak kecil yang masuk Islam. Ya, Kemudian ada nggak sih, saya mau tanya tentang laki-laki pertama yang masuk Islam atau udah dewasa lah bapak-bapak yang masuk Islam. sebelum panjenengan tanya kan, Ya. tadi panjenengan sudah tanya. Ya, nggih. Sekarang saya yang ganti bertanya.
Ya, ntar boleh. Siapa saja orang yang masuk Islam dari golongan perempuan, dari golongan bapak-bapak, dari golongan anak-anak, dan dari golongan budak. Dari golongan budak. Oke. Saya jawab yang tahu-tahu aja ya. Ya. Kayak salah silakan dibenarkan. Ya. Untuk anak-anak pasti yang pertama Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Kemudian dari pihak perempuan pasti Khadijah, benar? Ya. Kemudian dari bapak-bapak mungkin Abu Bakar As-Siddiq. Terus dari golongan budak boleh dijelaskan, lupa saya golongan budak. Zaid bin Haris. Zaid bin Haris. Ya. Terus saya mau tanya nih, dari golongan janda ada nggak sih janda pertama yang masuk Islam? Siapa itu? Saya nggak tahu. Anda ini terlalu bertanya yang tidak perlu ya. Ini bahaya lidah. Jadi lidah itu tidak boleh dilepaskan. Iya, betul. Cara culculan. Sesuai dengan di dalam kitab Bahaya Lidah. Oke. Jadi ada dalilnya juga nih. Gak dalil sih, cerita. Iya, cerita silakan. Ya. Di dalam kitab Al-Fathul Lisan Maaf. karya Imam Ghazali yang di dalamnya diceritakan dari Matraf bin Abdullah dan dari ayahnya yang berada dalam kaum keluarga Bani Amir. Lalu Bani Amir tersebut memuji-muji tentang Abdullah. Namun pujian tersebut di mata Rasulullah itu sangat berlebihan sekali. Sehingga Rasulullah menjawab, katakanlah perkataanmu, jangan kamu diombang-ambingkan oleh setan. Jadi jelasnya setiap kata yang keluar dari mulut itu, jika kita tidak mengangkatnya, maka setan yang akan menyetirnya. Berarti saya tadi salah. Walaupun niatnya cuma bercanda, itu Ya. tidak boleh ya. Termasuk salah satu perbuatan dusta Ya. atau bahaya dari mengucapkan kata yang salah. Ya. Mas Kavi, sebentar lagi kan Ramadan ataupun ini video bakal ditayangin di Ramadan. Ya. Gimana kalau kita tanya-tanya nih tentang Ramadan, apa aja boleh. masalah-masalah yang bakal ada selama bulan Ramadan ini. Untuk saya sendiri nih, jadi pas Ramadan itu mesti saya itu was-was. Ya. Kalau mau mandi, kalau mau sikatan dan sampoan pasti itu was-was. Apakah nanti puasa saya bakal tidak diterima atau puasa saya bakal mengurangi ganjarannya? Itu gimana sih untuk mengakali tersebut? Ya, caranya kita bisa menghilangkan sifat was-was ya. Karena was-was itu dari setan. Was-was dari situ. Kita harus yakin akan airnya itu tidak masuk ke dalam rongga-rongga badan. Balik lagi di niat ya berarti ya. Ya, niat. Bagaimana kita niati dari sikatan, dari sampoan itu sendiri. Segala niat yang jika baik-baik maka akan menjadi pahala. Jika niatnya sudah buruk, walaupun toh pada saat itu belum melakukan perbuatannya, itu sudah ditulis kejelekan. Tetapi perlu diketahui bahwa malaikat yang pencatat amal buruk itu akan menjeda waktu catat selama ada yang mengatakan 6 jam sampai 7 jam. Selama ia benar-benar tobat. Oh, jadi misalkan aku berbuat salah nih, berbuat dosa. Ya. Terus selama waktunya masih belum 6 jam, berarti saya bisa meminta tobat dan tobatnya pasti diterima oleh Gusti Allah. Oh iya, Jika tidak, maka ditulis satu kesalahan saja. Tapi perlu diketahui satu kesalahan itu bisa sebanding dengan banyaknya pahala. Jadi kita tidak boleh meremehkan dosa-dosa yang kecil. Walaupun pahala kita banyak, itu bisa runtuh hanya karena satu kesalahan saja, seperti itu Mas Kavi ya. Terus nih dari Mas Kavi ada pertanyaan lainnya di seputar bulan Ramadan kali ini. Di seputar bulan Ramadan ini, kalau gitu saya yang tanya. Saya tanya lagi guys. Jadi Mas Kavi nih, biasanya saya puasa itu ragu. Nanti
puasa saya bakal diterima atau enggak, mengingat kalau saya pribadi yang penuh dosa. Asik. Pribadi yang penuh dosa. Terus gimana sih Tuhan itu menerima puasa kita? Menurut pandangan saya ya, apa yang panjenengan katakan tadi, menurut saya jauh-jauh hari Ramadan kita bisa mempersiapkan diri, yakni pada sebelum Ramadan itu kan ada bulan Sya'ban, kemudian Rajab. Nah, pada bulan Sya'ban atau Rajab itu kita bisa mempersiapkan diri. Dengan apa? Dengan memperbaiki diri, dengan menjauhi sikap-sikap yang buruk, dengan menambah amal-amal yang bagus. Kalau tadi kan bulan Sya'ban ya. Ya. Bulan Sya'ban kita masih telat nih, telat sampai bulan Ramadan. Kita masih belum berubah. Pribadi kita masih buruk. Terus bisa nggak kita berubah pas bulan Ramadannya? Ya kalau gitu sih, wow, alam ya. Pengetahuan saya tidak sampai di situ. Kembali lagi ke masing-masing ya, pribadi tentang beribadah. Gimana pun puasa yang menentukan diterima atau tidak itu adalah Gusti Allah. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk menentukannya. Oke, untuk pembahasan terakhir nih, kita ganti lagi dari bulan puasa, ganti lagi menjadi pembahasan yang sedang viral atau setahun yang sudah viral tentang seorang kiai yang menurut pandangan orang lain itu adalah vandalisme atau sebuah perbudakan. Jadi menurut kita sebagai anak pondok mungkin itu adalah salah satu cara hikmat, tapi menurut orang lain itu adalah salah satu macam perbudakan. Menurut Mas Kavi sendiri tentang berita itu bagaimana? Nah, rencang-rencang sing dirahmati Allah, santri itu bukan budak yo. Yang ada dalam video itu suatu bentuk takdim atau hormat terhadap seorang masyaikh atau guru. Kita menghormati ilmunya, bukan menyembahnya. Janganlah kita menyamakan guru dengan Fir'aun. Jauh-jauh beda. Kalau guru ialah orang yang taat beragama dan menjalankan agamanya, jihad. Sedangkan Fir'aun ialah orang yang mengaku Tuhan. Fir'aun itu pasti dijebloskan ke neraka jahanam. Sedangkan guru pasti masuk surga jikalau gurunya benar-benar pada syariat Islam. Jadi kembali lagi, kalau misalkan gurunya salah, walaupun kita anak pondok pasti juga mengetahui dan tidak akan mengikuti kesalahan dari guru tersebut ya kan. Pasti kita cuma memilih perbuatan yang baik-baik saja dan kita pasti bisa memilah antara kebaikan dan kebatilan tersebut. Baik, sudah ada di penghujung acara nih. Dari obrolan kita di episode kali ini, saya Rafa dan saya Kavi. Semoga obrolan kita berdua kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin, amin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah dengerin obras hari ini. Semoga obrolan kita bisa memberi manfaat dan menambah semangat ibadah kalian. Kutipan lagi, bila ada salah kata silakan komen. Ya. Kita masih kurang ilmu. Ya. Kita cuma mengatakan yang kita ketahui itu saja ya. Kita masih muda dan banyak kesalahan yang perlu dibenarkan. Kita juga masih nyantri, belum boyong, nyantri di tempat Anur Sablunaja. Dan jangan lupa mondok di Anur Sablunaja. Yang ada apa Mas Kavi? Anurnya. Yang ada Gus Idris. Gus Kavi. Oh iya, jangan lupa sama Ma'arif NU Prambon ya, SMK Ma'arif Prambon yang ada di Anur, yang ada di Prambon ya. Ada di Prambon. Maaf. Karena SMK Ma'arif NU Prambon ini ya, ada di Prambon juga ada di Pondok. Anur. Ya. Baik, mari kita jargon bareng. Ya. Bareng Skanupra, warnai Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.